Ibadah yang paling enak itu ibadah sahur saya. Gimana Gus ketika mencicipi masakan saat berpuasa itu boleh atau Saya tidak? puasa pada Ramadan plus puasa sunnah Senin itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini senang sekali rasanya kembali berjumpa Iya. setelah 1 tahun. Ada yang 1 bilang tahun. katanya setahun sekali ini podcastnya. Iya. Padahal kemarin podcast sampai 4 ya kalau nggak Iya. salah ya. Nah, ini pada Ramadan tahun ini tahun 1443 Hijriah atau 2022 media Ansor Wonopringgo kembali membuat podcast. Nah, podcast kali ini masih tidak jauh-jauh dari konsep yang ada di tahun lalu. Ya, hanya saja ini nanti untuk pembahasannya lebih banyak atau lebih meluas ya. Jadi meskipun sama-sama membahas mengenai hal-hal nanti yang berkaitan dengan puasa, Tapi nanti ada konten lain juga saya. oh ya, Ada pokoknya tunggu aja lah. hmm, Nanti tunggu aja. Kalau yang pertama ini memang kita bikin Q&A kemarin. oh ya, ini memang kita bikin Q&A ya Gus ya. Kita upload pamflet digital ya, upload di sosmed. Silahkan bagi yang ingin bertanya seputar masalah puasa, baik itu puasa Ramadan maupun puasa yang lain. Ini kita persilahkan, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan ini sudah kita pilih pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk dijawab, dan kita bagikan kepada sahabat-sahabat atau teman-teman sekalian, kawan-kawan dunia maya dimanapun berada ya gitu ya. Aduh. Oke. Ada berapa pertanyaan saya? Ini kita pilih 5 pertanyaan dulu. ya, 5 pertanyaan dulu Gus, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti malah bingung ya, waktunya nanti terlalu lama. Oke. Ya, sebelumnya kita di sini mencoba menjawab. Jadi untuk referensi saja, kalau misalkan Anda menemukan jawaban yang kurang pas atau misalkan ada yang berbeda, ya memang begitu yang namanya fikih, yang namanya hukum. Itu ya kadang ada perbedaan pendapat ulama. Nah, kita coba jawab sebisa kita. Nanti kalau ada kesalahan, ada yang kurang pas, boleh harus kita ini diingatkan. Jadi bukan mutlak kita jawabannya pasti benar tidak. Dan memberi referensi jawaban kepada Anda semua yang terkhusus yang bertanya kemarin. Monggo. Silakan saya. Baik, ini pertanyaan yang pertama berkaitan dengan bepergian sesudah fajar. Apakah itu membatalkan puasa? Nah, ini yang jadi pertanyaan itu jadi gini Gus, kan salah satu hal yang bisa jadi uzur gitulah atau halangan ya, rukhsah yang bisa menimbulkan rukhsah atau keringanan untuk orang yang berpuasa itu salah satunya kan bepergian. Ya, musafir. Nah, musafir. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita itu perginya atau jadi musafirnya itu sesudah terbit fajar, apakah nanti boleh untuk membatalkan puasa kayak gitu ya, mengambil rukhsah tadi itu boleh atau tidak Gus, atau bagaimana sebenarnya sih? Kami bisa coba jawab ya. Ya benar, memang bepergian atau musafir itu memang salah satu penyebab dibolehkannya membatalkan puasa Ramadan. Nah, tapi dilihat dulu musafirnya atau bepergian itu yang seperti apa. Memang bepergian itu pasti menimbulkan masyakoh atau kesulitan, ya kan? Kita bepergian kan nggak seperti kayak kita di rumah. Iya. Kita di rumah bisa Santai. sholat kapan kan santai, sholat santai, puasa santai, nggak ada kesusahan lah. Nah, kalau bepergian ini memang sumbernya masyakoh ada di dalam bepergian itu. Tapi bepergian yang seperti apa yang menjadi rukhsah biar kita boleh untuk membatalkan puasa ketika bepergian, yaitu manakala perginya setelah atau perginya sebelum fajar atau sebelum subuh lah bahasa gampangnya. Nah, jadi kalau seandainya kamu pergi ke Jakarta jam 12 malam, sahur di jalan, kemudian pagi-pagi baru nyampe Cirebon jam 8 pagi misalnya, atau jam 9 pagi. Nah, maka kalau kamu ingin membatalkan puasa, ingin mengambil rukhsah
agar puasanya batal, maka boleh makan ketika kamu sedang bepergian tadi. Jika perginya sebelum fajar, sebelum subuh, sebelum masuk waktu subuh. Nah, tapi kalau misalkan perginya setelah fajar, setelah subuh, maka ya tidak ada rukhsah bagi kamu, walaupun kamu seorang musafir. Ketika musafir ini dimulai keluar dari rumah setelah subuh. Nah, di sini referensinya adalah kami ambil dari kitab Sulamut Taufik halaman 43 cetakan Haromen. Itu dikatakan falau asbaha mukiman summa safaro fala yuftir. Kalau seandainya seseorang yang mukim tadi bepergiannya setelah waktu subuh, pagi-pagi dia masih mukim, pagi-pagi setelah subuh dia masih kategori orang mukim, masih tinggal di rumah, belum bepergian. Kemudian dia pergi safaro, maka hukumnya fala yuftiru, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Rukhsah membatalkan puasanya tidak berlaku bagi orang tersebut. Kenapa di sini dilatih atau dikatakan alasannya li'annahu ibadatun ijtama'a fiha as-safar wal hadar fa bena al-hadar. Nah, karena di dalam ketika dia berpuasa tadi, dia mulai berpuasa tadi kan sebelum subuh tadi, dia kan masih mukim. Jadi dia melakukan ibadah puasa dalam keadaan mukim setelah subuh, jam 8 baru bepergian ke Jakarta, musafir. Nah, maka dalam satu ibadah puasa tadi dia memiliki dua status, yaitu status bepergian dan status mukim. Kalau seperti ini maka diunggulkan status dia yang masih mukim. Fa bena al-hadar. Nah, maka tidak boleh membatalkan puasa. Nah, tapi di sini juga mengutip pendapatnya Imam Al-Muzani, beliau mengatakan boleh ya juzulahu al-fitru li'anna sabab al-murakhis maujudun. Menurut Imam Muzani boleh walaupun dia bepergian setelah subuh, karena sebab rukhsahnya ada, yaitu dia bepergian kan, penyebabnya ada. Dia memang benar-benar bepergian, maka boleh untuk membatalkan puasa. Nah, di sini ada dua pendapat, tapi mayoritas ulama, tentu saja yang kita ambil adalah jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Oke, berarti kalau bepergiannya sebelum subuh boleh untuk membatalkan puasa. Tapi kalau bepergiannya setelah subuh itu tidak boleh membatalkan puasa. Rukhsahnya atau keringanannya tidak berlaku. Ini maksudnya perginya yang kalau perginya dari sini ke Kedung Muli ya gimana, Gus? Enggak rukhsah, tetap rukhsah bepergian di sini adalah bepergian yang membolehkan kita untuk menjamak qashar sholat. Oh iya. Itu bepergian sejauh 81 km. Oh, saya kira bahkan dari sini ke pasar kamu pengen membatalkan puasa ya enak sekali. Perginya emang sengaja nyari warung itu saya. Oh iya. Untuk buka. Biasa kita mencari tirai gitu ya. Terus Jolali. Kakinya menjuntai-juntai di balik tirai gitu ya. Sebenarnya ini juga sama seperti sholat Jumat, Sholat Jumat juga seperti itu. Sholat Jumat termasuk udurnya Jumat, meninggalkan sholat Jumat adalah bepergian. Tapi bepergian yang perginya sebelum fajar, sebelum subuh. Tapi kalau setelah fajar tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Memang ada satu pendapat yang lain mengatakan boleh, tapi kita ambil yang mayoritas ulama mengatakan tetap tidak boleh, sama seperti puasa tadi, harus tetap berpuasa. Ya. Nah, itu. Oke, itu ya tadi sudah terjawab ya berkaitan dengan boleh atau tidak membatalkan puasa ketika bepergian sesudah terbit fajar atau sudah subuh. Oke, pertanyaan yang kedua ini pertanyaan dari Ini diambil dari Instagram apa? Ini dari DM Instagram, ini dari RDY _08. Oh. Iya, dari Mas. Tahu itu. Ini tahu ya, kenal ya Gus ya orangnya Gus ya. Iya. Oke, ini untuk berikutnya pertanyaan mengenai mencicipi makanan kalau pas puasa. Itu kan bagi ibu-ibu biasanya ya. Bagi ibu-ibu yang masak untuk persiapan berbuka, atau mungkin bagi orang yang pekerjaannya chef gitu kan, pastinya kan perlu untuk mencicipi masakannya sebelum dihidangkan untuk memastikan bahwa rasanya itu sudah pas, sudah tepat, tidak terlalu asin atau tidak terlalu pedas dan sebagainya. Nah, masalahnya itu kalau ketika kita itu puasa, boleh tidak sih mencicipi makanan
kan makanan kan ada rasanya dan ada kemungkinan tertelan begitu. Padahal pekerjaan itu menuntut kita untuk mencicipi makanan atau masakan. Itu hukumnya sebenarnya bagaimana Gus ketika mencicipi masakan saat berpuasa itu boleh atau tidak sih? Ya, kalau mencicipi makanan ini dalam istilah fikih namanya dzauqut ta'am, mencicipi makanan. Mencicipi makanan ini sebenarnya secara global ini hukumnya makruh ya. Kenapa? Karena ditakutkan tertelan. Nah, tapi kalau seandainya memang dia tidak khawatir untuk tertelan atau memang tidak sengaja atau memang dia ludahkan lagi, otomatis kan rasanya juga ikut keluar. Itu tidak masalah, tidak apa-apa. Tidak sampai membatalkan puasa. Tapi hukum aslinya adalah makruh. Makruh kenapa? Karena khaufan liwusulihi ilal jauf, takut masuk sampai ke perut, sampai terasa. Nah, maka bagi orang yang misalnya ibu-ibu kalau masak sore untuk persiapan buka, ya nggak apa-apa dicicipi. Tapi agar lebih aman ketika setelah mencicipi, seyogianya dia ya mengeludahkannya, mengeluarkannya. Biar cari aman lah, biar tidak ada yang tertelan. Nah, itu kalau mencicipi makanan. Kalau dengan sengaja mencicipi makanan kolak misalnya, tapi sepanci habis, ya batal itu. Tapi sepanci habis itu batal. Ini konteksnya adalah benar-benar mencicipi makanan. Nah, jadi makruh sini diambil dari kitab Tuhfatul Muhtad Syarah Minhaj. Itu dikatakan wa an dzauqit ta'ami wa ghairihi bal yukrahu. Mencicipi makanan itu makruh. Kenapa? Khaufan min wusulihi ila halkihi, karena ditakutkan sampai ke tenggorokan kemudian tertelan. Nah, jadi ilat makruhnya adalah takut tertelan. Tapi kalau misalkan tidak takut untuk tertelan karena dia meludahkannya kembali, itu tidak masalah. Nah, jadi mencicipi makanan tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi yang biasanya setelah mencicipi makanan ini ada aroma atau ada sedikit rasa-rasa yang masih tertinggal rasa yang tertinggal kayak lagunya ST12 itu ya. Nah, itu tidak layaduru, tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau masih meninggalkan rasa yang ada di dalam mulut. Nah, di sini juga dikatakan idah tijali dzauqi alla yadurra sabquhu ilal jauf. Nah, tidak apa-apa. Misalnya masih tersisa aroma atau rasa yang masih melekat di mulut, itu tidak masalah. Tidak sampai membatalkan puasa, tapi hukumnya makruh. Makruh kenapa? Karena takut tertelan sampai ke tenggorokan kemudian masuk ke perut. Nah, jadi mencicipi makanan tidak masalah. Oke, tapi harus sangat berhati-hati ya. Mencicipi makanannya benar-benar mencicipi ya, bukan mencicipi dalam artian menghabiskan ya. Kadang mencicipi kebablasan. Iya. Tapi sepanci habis. Oke, ya itu jawabannya untuk boleh atau tidak mencicipi masakan ya. Ternyata boleh, tetapi harus sangat berhati-hati karena pada dasarnya hukumnya makruh. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya ini pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp ya. Ya, ini pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp dari Fadan Jaya ya ini. Iya, dari Fadan Jaya. Nggak tahu itu Fadan Jaya itu siapa. Karena di kontak saya nge-save-nya Fadan Jaya. Oke, ya ini kebetulan mungkin ngepasi ya. Iya. Mengunyah makanan untuk bayi, Gus. Jadi kan biasanya seorang ibu itu kan kadang mengunyahkan makanan untuk bayinya supaya lebih mudah untuk dimakan, bayinya lebih mudah dicerna. Nah, kalau dilakukan ketika berpuasa, ini boleh atau tidak, Gus? Iya. Sebenarnya bagi ibu-ibu yang baru punya anak kecil, anak kecilnya baru bisa mengunyah sendiri, nah, maka diperkenankan bagi seorang ibu dalam keadaan berpuasa untuk boleh mengunyahkan makanan atau melembutkan makanan agar diberikan kepada si bayi dan bayi bisa menelannya. Memang kan kasih sayang seorang ibu sampai segitunya ya, Tapi di sini dikatakan kami ambil dari Hasyiatul Jamal mengatakan bahwasanya tidak masalah, dikatakan in ihtaja ila madghi nahwi khubzin. Kalau dibutuhkan untuk melembutkan atau mengunyah seumpama roti. Nah, kalau orang Arab kan biasanya makannya roti, atau sekarang juga bayi-bayi juga makan roti. Nah, litiflin lam yukroh,
bagi seorang anak kecil itu tidak makruh. Tidak apa? Tidak makruh. Nah, jadi boleh bagi seorang ibu untuk mengunyahkan makanan atau melembutkan makanan kemudian diberikan kepada anaknya. Tapi kan kalau sekarang sudah ada apa makanan bayi yang diseduh dengan air, lembut, atau pakai pisang. Iya, bubur-bubur itulah ya, bubur bayi sekarang Kalau banyak. misalkan kok takut tertelan seperti tadi, kalau misalkan takut tertelan makruh hukumnya. Iya. Tapi di sini dikatakan lam yukroh, tidak makruh. Tapi untuk cari aman ya tadi pakai makanan yang bisa terseduh dengan mudah tanpa perlu dikunyah. Tidak masalah, tidak apa-apa. Baik, ya itu ya. Ternyata boleh ya. Ini mungkin hampir sama dengan yang tadi ya, mencicipi masih makanan berhubungan. ya masih berkaitan. Cuma kalau mengunyah itu kan lebih banyak Gus. Iya. Ya kan? Mengunyah kan kadang makanannya lebih padat. riskan. Iya, lebih riskan kayaknya ya kalau mengunyah itu daripada mencicipi. Ya, tapi tadi kok ada pendapat lam yukroh ya, tidak makruh kalau misalnya untuk anak begitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita takut ya Cari amannya ya beli makanan yang mudah makanan diseduh. yang mudah dicerna oleh bayi ya sekarang banyak sekali. Banyak pilihan. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Marbleu. Mas Marbleu ini katanya dia itu suka apa ya kalau bangun sahur susah gitu loh. Ya udah kadung males kayak gitu. Ya mungkin karena seharian bekerja ya. Ya. Emang dia kelihatannya orangnya sibuk sekali. Oh iya, orangnya sangat sibuk luar biasa ya. Sangat sibuk ya, pekerja keras ya, cuan seperti itu pokoknya ya motonya. Nah, ini ada pertanyaan kalau misalnya kita itu makan dengan niat sahur sebelum jam 12 malam, itu apakah kita itu mendapatkan kesunahan sahur atau tidak, Gus? Soalnya kan kadang kan kalau sahurnya itu mepet jam 4 katakan sahur yang seperti umumnya itu dia nggak bangun makanya aku sahurnya jam 11 apa jam setengah 12 baru gue turu bablas kayak gitu bablas sak subuh-subuh. bablas sak subuh-subuh ya enggak dia taat berjamaah ya tetap taat berjamaah ya tetap taat jadi berjamaah sahur sebelum jam 12 malam ya itu tetap dianggap sahur dan mendapatkan kesunahan sahur atau tidak Gus? Yang namanya sahur ini sahur dimulai setelah nisful lail, setelah jam 12 malam malah. Jadi sebelum jam 12 malam tidak bisa kita katakan makan sahur. Di dalam hadis dikatakan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bahwasanya bersahurlah kamu karena di dalam sahur ini ada barokah. Itu ditujukan bagi orang-orang yang makan sahur setelah jam 12 malam. Di sini diperkuat kami ambil dari kitab Hasyiah Bajuri dikatakan bahwasanya wa qauluhu wa ta'khirus sahuri ila angqal wa yadkhulu waqtuhu masuk waktu sahur ini kapan? Yaitu binisfil laili setelah melewati tengah malam, setelah melewati jam 12 malam. Fal aklu qoblahu, maka kalau makan sebelum jam 12 malam, entah kamu mau niatkan itu sebagai sahurmu atau tidak, maka laisa bisahurin, maka itu tidak dinamakan makan sahur. Otomatis tidak termasuk dalam hadis tadi, otomatis tidak dapat kesunahan pahala sahur. Fala yahsulu bihi as-sunnah, maka tidak menghasilkan pahala kesunahan sahur, tidak dapat pahala sahur. Nah, maka untuk misalnya kalau susah bangun atau apa ya dikuat-kuatkan sedikit lah sampai jam 1 malam, setengah 1 atau apa baru boleh diniati sahur. Atau misalkan bangun pas waktu sahur jam 3, jam 4 walau sebentar, walau biluk matin, di dalam sebuah hadis dikatakan walau biluk matin dengan satu suap atau satu gelas air itu cukup dikatakan sahur. Habis itu tidur lagi monggo. Yang penting kamu diniatkan bangun, males sahur, males masak atau apa, kamu sahurnya cukup satu gelas air saja, cukup, itu sudah menggugurkan kesunahan sahur. Sudah mendapatkan kesunahan sahur. Iya. Ya, kayak gitu ya Mas Marbleu ya. Jadi jangan malas-malas, karena malas-malas. Menurut kami ibadah yang paling enak itu ibadah sahur, Sel. Gimana enggak minum makan dapat pahala? Ya enggak? Tasaharu fa inna fis sahuri barokah.
kamu kapan lagi dapat makan, dapat minum, dapat ganjaran itu makan sahur. Ya, cuma masalahnya satu Gus, Kenapa? ngantuk. Lah iya makanya walau biluk matin, walaupun cuma satu suap atau satu gelas air sel diusahakan. Karena dengan begitu saja kamu sudah dapat pahala sahur. Oke. Ya, ini ya, jadi kita jangan menyia-nyiakan kesempatan mendapatkan pahala dari kegiatan yang kelihatannya ringan ya, sahur makan ya. Jadi jangan sampai tidak sahur ya, apalagi di bulan Ramadan ini karena ada seruan tasaharu fa inna fi sahuri. Barokatan ya, eman-eman kalau nggak sahur ya, karena ada pahalanya tersendiri. Atau mungkin dia susah bangun gara-gara nggak punya ayang sel. Oh Nggak gitu. dibangunin sama ayang jadi nggak sahur sel. Oh. Kayaknya dia jomblo sel. Oh gitu ya. Yang tahu stikus ya. Oh, kalau kamu belum tidur malah. Ngarang wis turu. Oke. Baik, itu jawabannya. Jadi berkaitan dengan sahur ya. Waktu sahur. Yang disebut sahur itu setelah lewat tengah malam, itu baru disebut sahur. Baik, untuk berikutnya ada pertanyaan. Ini berkaitan dengan niat puasa Senin Kamis plus qadha. Nah, ini biasanya buat para kaum hawa ya mungkin. Iya. Ingin mengqadha puasa Ramadan sekaligus mendapatkan kesunahan puasa Senin Kamis. Itu kira-kira bisa atau tidak Gus? Maksudnya puasa di hari yang sama dengan dua niat itu boleh atau tidak sih? Iya. Iya, kan mengkodok puasa Ramadan hukumnya wajib. Sedangkan puasa di hari Senin atau Kamis itu hukumnya sunnah. Dan ini menggabungkan dua ibadah wajib dan satunya ibadah sunnah. Maka di sini dikatakan bahwasanya agar dapat dua pahalanya, pahala puasa Ramadan qadha dan juga puasa sunnah Senin itu harus diniati dua-duanya. Nah, jadi diniat aja malam harinya saya niat besok puasa qadha Ramadan tahun kemarin plus sunnah hari Senin. Itu otomatis dapat dua-duanya. Pahala qadha puasa Ramadan dapat, hari Senin juga dapat pahala kesunahan. Karena eman-eman kan, satu hari kapan lagi bisa dapat dua puasa. Apa susahnya diniati dua-duanya? Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau niatnya qadha saja langsung dapat dua-duanya. Nah, tapi dikatakan di dalam kitab I'anatul Thalibin dikatakan wa illa, maksudnya di sini dikatakan fa inna wa at-tatawwu'a aidan. Ini dalam konteks puasa qadha Ramadan, jadi dikatakan fa inna wa at-tatawwu'a aidan, kalau diniati puasa sunnahnya juga bersama puasa qadha Ramadan yang wajib tadi, maka kama annahu nawal fardhu, sebagaimana dia sudah berniat fardu, maka hasola panjang, dapat dua-duanya, dapat pahala tatawwu wal fardhu, sawabuhuma, yaitu dapat dua pahala, yaitu pahala puasa qadha Ramadan yang wajib dan pahala hari Senin yang sunnah, puasa hari Senin yang sunnah. Tapi di sini dikatakan wa illam yanwi at-tatawwu'a bal nawa al fardhu faqat, tapi dia cuma niat fardunya saja, dia enggak diniati puasa sunnah Senin yang cuma diniati puasa qadha Ramadannya saja. Di sini dikatakan saqata anhu at-talab. Nah, jadi di sini juga dikatakan tidak perlu untuk niat puasa sunnah lindirajihi fil fardhi, karena tatawwu tadi, puasa sunnah tadi otomatis sudah langsung masuk di puasa fardu. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan harus diniati dua-duanya. Yang pendapat kedua di dalam kitab I'anatul Thalibin mengatakan tidak perlu, karena kalau cuma niat fardunya saja maka saqata anhu at-talab, tidak diminta lagi dia untuk niat puasa sunnah hari Senin, karena lindirajihi fil fardhi, karena otomatis sudah masuk di dalam niat puasa fardu qadha Ramadannya. Tidak perlu. Tapi apa susahnya sih? Cari aman kita niat dua-duanya saja. Niat ingsun poso ngesuk nggo bulan Ramadan sekalian puasa sunnah Senin. Enggak berat kan? Cuma itu saja. Nah, agar yakin bahwasanya dua-duanya dapat. Nah, itu memang perbedaan pendapat di kalangan ulama ini ya memang harus seperti itu. Sudah sewajarnya seperti itu. Tujuannya bukan untuk membingungkan kita, bukan, tapi malah untuk memudahkan kita.
ada banyak pilihan, pilihan. ya, banyak pilihan. Tapi kalau pengen aman ya diniati dua-duanya. Iya. Langsung dapat puasa qada Ramadan dan juga puasa sunnah hari Senin. Itu saya. Oke, berarti lebih amannya langsung ya niat dua-duanya ya, niat qada dan niat puasa sunnah hari Senin ya. Ini malah jadi two in one ya praktis. Untuk niatnya pakai bahasa Jawa nggak apa-apa? Boleh, Gus? nggak apa-apa. Kalau misalkan Bagus ya. mau gaya pakai Arab ya juga boleh. Nawaitu soma ghadin qadaan an Ramadanin sabiqin wa sunnati yaumi isnaini. Lillahi ta'ala. Malah ribet. Tinggal kamu pakai yang gampang aja. Niat Gus sangel ah. puasa qada Ramadan plus puasa sunnah Senin udah. Oke. Ya, niat Apa niat? Pakai bahasa Oke, Jawa juga kalau nggak masalah atau bahasa Indonesia tidak masalah, masalah. ya. Kalau untuk niat puasa ya, kecuali kalau niat sholat fardu ya harus pakai bahasa Arab. Bahasa aneh tiru-tiru kayak ono sing nganggo bahasa Indonesia kok bahasa Jawa, nah itu jangan ya, itu malah berbahaya. Baik, itu tadi sudah ada 5 pertanyaan terus yang kita jawab ya. Ada 5 pertanyaan, mulai dari yang tadi pertama tentang pergi sesudah fajar, itu boleh tidak membatalkan puasa. Itu jawabannya tadi sudah kita ketahui, kalau perginya itu sebelum fajar itu boleh membatalkan puasa, kalau perginya sesudah fajar itu tidak boleh membatalkan puasa. Kemudian untuk mencicipi makanan atau masakan itu hukumnya boleh asal tidak menelan. Lalu untuk mengunyah makanan untuk sang bayi itu boleh juga asalkan yakin tidak tertelan juga. Kemudian sahur sebelum jam 12 malam itu tidak dianggap sahur karena sahur itu setelah tengah malam. Dan terakhir tadi tentang niat puasa Senin Kamis plus qada ya. Nah, itu boleh-boleh saja kita jadi bisa mendapatkan 2 pahala dalam satu waktu begitu. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya Gus. Ya. Nanti kita lanjut lagi. Karena pertanyaannya sebenarnya masih ada banyak lagi, cuman kita pilih yang awal-awal dulu. Iya. Karena iya, sabiqul awal kita dahulukan yang pertama ngirim pertanyaannya dulu. Iya, kita dahulukan yang ngirim pertanyaan dulu. Oke. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sampai berjumpa di konten selanjutnya ya. Nah, nanti akan kita sambung lagi pertanyaan yang sudah masuk akan kita jawab ya sesuai kemampuan kita ya. Kalau ada yang kurang tepat mungkin bisa kasih komentar atau kasih masukan ya. Disclaimer bahwasanya kita hanya mencoba memberi referensi jawaban saja. Andai kata kalian semua punya jawaban yang lain, punya jawaban yang lebih tepat, jawaban yang lebih cocok, ya monggo silahkan. Karena memang banyak pilihan di dalam berpikir ini dalam untuk menentukan jawaban. Jadi tidak perlu saklek ikut ini karena ulama pun juga banyak yang berbeda pendapat, fleksibel saja. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel kami. Channel YouTube Condro TV ya. Ini aku ora tulisannya ya. Tiga iya tulisannya. Baik, terima kasih, itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.